Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alisya Natasa Putri dengan NIM 122330033. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Bakteri Saccharomyces cerevisiae terhadap karakteristik dan efektivitas sabun padat ekoenzim. Yang melatar belakangi proposal saya ini yaitu karena sampah itu menjadi suatu permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2023, timbulan sampah secara nasional itu menghasilkan 38.437.064,87 ton per tahunnya. Hal tersebut menunjukkan sebanyak 40,5% sampah berasal dari sampah organik berupa sisa makanan yang dimana 32,5% berasal dari rumah tangga dan 20,9% berasal dari pasar tradisional. Masyarakat ini seringkali membuang sampah tanpa mengolah lebih lanjut. Maka dari itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu memanfaatkan dan mengolah sampah rumah tangga dengan membuatnya menjadi ekoenzim. Ekoenzim ini menjadi salah satu solusi atau alternatif dalam pengolahan sampah organik yang dihasilkan dari fermentasi sampah organik. Pembuatan ekoenzim ini dilakukan dengan penambahan mikroba starter, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Bakteri ini saya gunakan karena fermentasi ekoenzim biasanya dilakukan secara berbulan-bulan, tapi dengan penambahan bakteri Saccharomyces cerevisiae ini dapat dilakukan hanya selama 21 hari. Karena Saccharomyces ini dapat mempercepat waktu fermentasi serta menghambat bakteri patogen yang tumbuh. Lalu ekoenzim ini memiliki kandungan asam asetat yang dapat membunuh kuman, virus, serta bakteri. Maka dari itu ekoenzim menjadi bahan dasar sebagai pembuatan sabun padat. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah organik sayuran dan buah-buahan sebagai bahan dasar pembuatan ekoenzim dan mengetahui pengaruh penambahan bakteri Saccharomyces cerevisiae pada ekoenzim untuk bahan dasar pembuatan sabun padat. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penambahan Saccharomyces cerevisiae pada ekoenzim terhadap karakteristik fisik, kimia, dan biologi pembuatan sabun padat. Lalu bagaimana efektivitas sabun ekoenzim dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Lalu tujuannya itu untuk menganalisis karakteristik fisik, kimia, biologi pada sabun padat dengan penambahan bakteri Saccharomyces cerevisiae pada ekoenzim. Lalu menganalisis efektivitas sabun ekoenzim dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Di sini ada batasan masalah. Saya menetapkan batasan masalah ini agar penelitian tercapai dan tidak terjadi kesalahan. Yang pertama itu, penelitian ini berfokus pada pemanfaatan limbah organik sayuran dan kulit buah-buahan yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga terbuang sia-sia. Yang kedua, penelitian ini berfokus pada pembuatan ekoenzim dengan penambahan bakteri Saccharomyces cerevisiae dan pembuatan sabun padat ekoenzim. Lalu yang terakhir, penelitian ini berfokus pada analisis karakteristik fisik seperti warna, aroma, tekstur, lalu kimia uji pH, dan biologi uji daya hambat bakteri pada sabun pada ekoenzim. Lalu tempat dan waktu penelitiannya itu dilakukan pada bulan Desember 2024 sampai Februari 2025 di Laboratorium Teknik 2 Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Institut Teknologi Sumatera. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan larutan ekoenzim dan sabun padat ini ada wadah, baskom, pengaduk kayu, timbangan, pisau, gelas ukur, tabung reaksi, cetakan sabun, mixer, kertas pH, hot plate, inkubator, lalu ada mikroorganisme yaitu Saccharomyces cerevisiae, limbah organik sisa sayuran dan kulit buah-buahan, gula merah, air bersih, lalu ada larutan ekoenzimnya, NaOH, Aquades, dan minyak sabun. Rancangan Lalu selanjutnya ada rancangan percobaan. Di sini saya menggunakan rancangan acak kelompok. Saya memilih metode ini karena untuk mengontrol variabel yang dapat mempengaruhi hasil akhir produk. Eh,
Jadi saya menggunakan rancangan acak kelompok ini supaya mengurangi variasi yang tidak diinginkan. Jadi saya menggunakan 3 perlakuan dan pengulangan 2 kali atau duplo. Yang pertama itu ada ada menggunakan NaOH sebanyak 15 gram dengan larutan ekoenzim 5 gram dan minyak sawit 200 gram serta Aquades 30 ml. Lalu yang kedua ada menggunakan NaOH sebanyak 20 gram dengan larutan ekoenzim 10 gram dan minyak sawit 200 gram serta Aquades 30 ml. Perlakuan yang terakhir itu menggunakan NaOH sebanyak 25 gram dengan larutan ekoenzim 15 gram, serta minyak sawit 200 gram, dan Aquades 30 ml. Lalu prosedur penelitiannya, untuk pembuatan ekoenzim ini dilakukan dengan menambahkan limbah organik sisa sayuran dan kulit buah dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae, kemudian difermentasikan selama 21 hari. Setelah larutan ekoenzim difermentasi selama 21 hari, lalu kita dapat membuat sabun padat dengan 3 perlakuan, yaitu menggunakan 3 konsentrasi NaOH tadi dan 3 konsentrasi larutan ekoenzim yang berbeda. Di sini ada uji analisis. Yang pertama itu ada uji stabilitas busa, di mana untuk mengetahui banyak busa dan kestabilan busa yang dihasilkan dari sabun padat yang dibuat. Di sini dengan menggunakan 1 gram sabun, lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi 10 ml Aquades, kemudian dikocok selama 30 detik, kemudian busa yang terbentuk diukur tingginya menggunakan penggaris, lalu tinggi busa diukur kembali setelah 5 menit. Kemudian stabilitas busa dihitung dengan rumus tinggi busa akhir dibagi tinggi busa awal dikali 100%. Lalu ada uji pH, itu di mana sebanyak 1 gram sabun dilarutkan dalam 20 ml Aquades, lalu diukur menggunakan indikator pH, lalu pengamatan dilakukan pada sabun hari pertama dan sabun hari ke-21. Lalu ada uji organoleptik. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat tekstur, warna, dan aroma dari sabun padat setelah disimpan selama 2 minggu. Yang terakhir ada uji daya hambat bakteri. Uji bakteri ini dilakukan dengan cara menempelkan tangan yang belum dicuci dengan sabun. Setelah itu eh, dengan sabun dan telah dicuci dengan sabun pada media agar. Kemudian media agar yang telah ditanami bakteri yang ada pada tangan diinkubasi pada inkubator selama 24 jam pada temperatur 37 derajat Celcius. Kemudian dihitung jumlah koloni bakteri yang ada pada media agar. Mungkin cukup sekian presentasi proposal metodologi penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.